Shalom, selamat pagi untuk semua umat Tuhan. Sebelum kita lanjutkan mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan telah menjaga kami sepanjang istirahat tidur kami. Di pagi hari yang indah ini kami kembali berserah kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelita sepanjang hidup kami di hari ini. Dalam namamu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan pagi pada hari ini, tanggal 2 Januari 2026, adalah waktu-waktu yang menyenangkan bagian pertama. Ayat intinya terdapat dalam buku Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Amerika pada awal abad ke-19 mengalami mabuk milenium. Demikianlah yang dikatakan oleh sejarawan Ernest Sandin. Umat Kristen dari semua golongan percaya bahwa mereka sudah berada di ujung sejarah dunia dan sudah sangat dekat dengan kerajaan Tuhan. Gempa bumi Lisbon yang sangat dahsyat pada tahun 1755 telah mengarahkan pikiran banyak orang pada topik mengenai akhir dunia. Tetapi penyebab yang paling berpengaruh berakar pada peristiwa revolusi Prancis tahun 1790-an. Pergolakan sosial, politik, dan agama yang terjadi mengingatkan orang-orang pada uraian Alkitab tentang akhir dunia. Kekerasan dan besarnya bencana di Prancis mengarahkan pandangan para sarjana di kedua sisi Atlantik terhadap nubuatan Alkitab tentang kitab Daniel dan Wahyu. Secara khusus, banyak pelajar Alkitab langsung berminat dengan waktu-waktu nubuatan, dan tahun 1798 pada bulan Februari tahun itu, Jenderal Napoleon Berthier telah menyerang Roma dan menggulingkan Paus Pius VI. Jadi, bagi banyak sarjana Alkitab, tahun 1798 menjadi titik awal untuk menghubungkan sejarah sekuler dengan nubuatan Alkitab. Dengan menggunakan prinsip dalam nubuatan bahwa satu hari sama dengan satu tahun, maka mereka melihat penangkapan Paus sebagai luka yang membahayakan hidupnya. Dari Wahyu 13 ayat 3 dan penggenapan nubuatan 1260 tahun atau hari dari Daniel 7 ayat 25 dan Wahyu 12 ayat 6, ayat 14 dan Wahyu 13 ayat 5. Menurut Sandin, para sarjana Alkitab percaya bahwa mereka sekarang memiliki titik awal yang jelas dalam kronologi nubuatan Wahyu dan Daniel. Beberapa dari mereka merasa yakin bahwa mereka sekarang dapat menandai posisi mereka sendiri dalam kronologi nubuatan yang sedang berlangsung. Akhirnya, banyak yang menyimpulkan bahwa nubuatan Daniel 12 ayat 4 mulai digenapi. 600 tahun sebelum kelahiran Kristus, sang nabi telah menulis, "Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah." Karena peristiwa-peristiwa dunia seperti itu membuat banyak orang sekarang yakin bahwa mereka telah berada di akhir zaman. Seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, mata para pelajar Alkitab benar-benar mengamati kesana kemari nubuatan-nubuatan Daniel
saat mereka berusaha untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 menjadi saksi begitu banyak buku-buku yang diterbitkan tentang nubuatan-nubuatan Alkitab. Nubuatan Alkitab sedang digenapi. Orang-orang tidak hanya meneliti tulisan Daniel seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi pengetahuan tentang nubuatan tersebut juga meningkat dengan cepat. Itu adalah masa-masa kegemparan nubuatan. Demikianlah sabda Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena firman-Mu pagi hari ini mengajarkan kami untuk mengerti akan tanda-tanda akan kedatangan-Mu. Berkati kami Tuhan agar kami selalu siap siaga untuk menerima kedatangan Tuhan, membawa keluarga kami untuk lebih dekat kepada Tuhan tiap hari. Dalam miskin berdoa dan mengucap syukur. Amin.